Harga beras naik. Apa kata Pak Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat rapat dengan Komisi 4 DPR RI hari Kamis kemarin? Sekarang ini saja baru naik sedikit sudah ribut. Jepang sudah Rp100.000 per kilogram, Bu Ketua, harga beras hari ini. Pernyataan Pak Mentan ini menuai kritik, bukan tanpa alasan, karena pernyataan tersebut bukan hanya terasa kurang sensitif, tetapi juga menunjukkan betapa pejabat kita kerap gagal menempatkan persoalan pangan dalam konteks sosial ekonomi rakyatnya sendiri. Mari kita bedah. Jepang adalah negara dengan produk domestik bruto per kapita lebih dari 600 juta rupiah per tahun. Sementara Indonesia masih berkutat di kisaran 70 juta rupiah per tahun. Pendapatan rata-rata pekerja di Jepang belasan kali lipat lebih tinggi dibandingkan buruh di Indonesia. Artinya, harga beras Rp100.000 per kilogram di Jepang tidak bisa serta-merta dibandingkan dengan harga beras di Indonesia. Perbandingan ini ibarat menyejajarkan apel dengan jeruk, dua realitas yang sama sekali berbeda. Lebih jauh, kenaikan harga beras di Indonesia bukan sekedar naik sedikit lalu ribut. Bagi masyarakat kelas bawah yang menggantungkan hidup dari upah minimum, bahkan kenaikan Rp1.000-2.000 per kilogram saja sudah terasa sangat berat. Rakyat kecil tidak menghitung harga beras dalam kilogram, melainkan dalam suapan nasi di piring mereka sehari-hari. Kenaikan harga berarti berkurangnya porsi makan, bertambahnya beban ibu rumah tangga, dan semakin tipisnya harapan dapur tetap berasap hingga akhir bulan. Ironisnya, Indonesia adalah negara agraris. Kita punya tanah yang subur, jutaan petani, dan sejarah panjang sebagai negeri penghasil beras. Ketika negara sebesar Indonesia justru harus berulang kali melakukan impor beras dan tidak mampu menjaga kestabilan harga, maka ini bukan lagi sekedar persoalan ribut soal harga, melainkan persoalan kegagalan tata kelola pangan. Bandingkan dengan Jepang, mereka memang menjual beras dengan harga mahal, tetapi mereka tidak membiarkan rakyatnya kelaparan. Subsidi pangan, jaringan pengaman sosial, dan kekuatan daya beli masyarakat mereka sudah sangat mapan. Pernyataan menteri yang sekedar melempar perbandingan dengan Jepang tanpa memberi solusi justru melukai rasa keadilan publik. Seolah-olah rakyat disuruh diam dan menerima nasib, padahal negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan pangan murah, mudah diakses, dan tersedia cukup bagi semua warganya. Naiknya harga beras bukan sekedar masalah ekonomi, melainkan juga politik dan sosial. Ia bisa memicu keresahan, menurunkan kepercayaan publik pada pemerintah, bahkan menjadi bara yang menyulut instabilitas sosial. Sejarah Indonesia mencatat, krisis pangan selalu menjadi salah satu faktor pemicu gejolak politik. Maka, alih-alih membandingkan dengan Jepang, seharusnya pemerintah bertanya pada diri sendiri, mengapa negara yang katanya lumbung pangan dunia justru kesulitan menjaga harga beras tetap stabil? Mengapa petani kita tetap miskin, konsumen menjerit, sementara segelintir importir justru untung besar? Rakyat tidak butuh retorika perbandingan, apalagi pernyataan yang menyepelekan penderitaan mereka. Yang dibutuhkan adalah kebijakan konkret, solusi nyata, dan keberpihakan penuh pada petani serta konsumen. Indonesia tidak boleh kalah mengurus beras di negeri sendiri. Thank you.